Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita syukuri kehidupan kita ini karena Allah telah memberikan keberlimpahan kehidupan untuk kita semua, baik itu yang berupa kesehatan, kedamaian, kenyamanan, keselamatan, ketenteraman. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu, sahabat semuanya yang saya hormati, untuk topik malam hari ini sesuai undangan kita di WA Group, yaitu tentang memperhatikan peringatan Tuhan. Sebab banyak orang yang tidak memperhatikan peringatan Tuhan sehingga ia lalai pada Tuhan, yang akhirnya mereka ini lalai kepada dirinya sendiri. Banyak sekali hal-hal yang viral di medsos, misalnya berita-berita tentang kriminal, yang semua itu karena manusianya tidak memperhatikan peringatan Tuhan dan lupa kepada dirinya sendiri. Manakala orang tidak mengerti pada dirinya sendiri dan pikiran hawa nafsunya itu yang menjadi driver, kesadarannya rendah sehingga bisa melakukan hal-hal yang sebetulnya membuat dirinya itu menderita. Maka agama Islam adalah agama yang membuat orang itu menjadi sadar, membuat orang menjadi lembut, membuat orang menjadi lentur. Maka kita harus memperhatikan peringatan Tuhan, baik itu peringatan ayat-ayat kauliyah maupun peringatan ayat-ayat kauniyah. Misalnya kalau peringatan ayat kauniyah itu kejadian di Sumatera Barat, misalnya ada banjir bandang dan lain sebagainya. Itu mestinya kalau setelah terjadi erupsi di atas, kemudian lahar, batu besar, pasir dan sebagainya itu banyak, mestinya kalau terjadi hujan itu harusnya segera menghindar. Dan itulah memang manusia sebenarnya diberi kecerdasan, tapi kadang karena kurang pasrah pada Tuhan dan banyak kemelekatannya, banyak kemelekatan, sehingga harusnya sudah mengungsi tapi belum lah ini, misalnya karena seperti kalau ada di Merapi itu ada wedus gembel sudah dekat, tapi karena mungkin dia masih kemelekatan pada harta bendanya, untuk mengungsi juga ada mau. Nah ini maka kita perlu memperhatikan peringatan Tuhan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup ini adalah nafas kita, yang itu kita sadari. Sebab apa? Begitu seseorang itu berhenti nafasnya, apapun yang dia miliki detik itu juga sudah pindah tangan. Ya, misalnya seseorang ini kaya raya, punya perusahaan, punya rumah banyak, mobil banyak, dan lain banyak. Tetapi begitu dia mengembuskan napas terakhir, dah itu satu detik itu juga harta bendanya semua itu sudah bukan miliknya, sudah pindah. Maka kita bisa bernapas ini adalah mutiara yang sangat indah dalam kehidupan ini. Itu yang perlu syukuri, kita bernapas. Maka saya sering bertanya,
karena orang tidak memperhatikan napas. Kalau ditanya kenapa kamu bisa melihat bulan nyala, karena punya mata. Ya kalau punya mata bisa melihat, itu jenazah di kamar mayat itu juga punya mata tapi tidak bisa melihat. Nah ternyata masuk ke dalam karena bernafas. Karena bernafaslah itu bisa melihat. Nah oleh karena itu perlu kita syukuri, kita bernafas dengan enak, tidak sakit paru, tidak sakit mengi dan lain sebagainya. Nah maka sebetulnya kalau kita memperhatikan pernafasan kita, kita akan selalu bersama Allah dan selalu ingat nikmat Allah yang sangat luar biasa. Mari kita berselancar beranjak sana melihat ayat Allah yang berhubungan dengan peringatan. Ayat pertama di dalam surat Yunus ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masal insana ya, insana durru ta'ana li jambihi au qa'idan au qa'iman falamma kasabna anhu durruhu maraka allam yat'una ila durri masa kadzalika yuzina lil musrifina makanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami Allah maksudnya ya, dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalannya yang ya, sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan. Ini salah satu sifat manusia yang negatif, Pak. Suka lupa maksudnya gitu. Ya. Kan sering saya analogikan ya. Waktu ada badai ya. Badai naik. Kalau orang Sumatera Barat tuh puting beliung. Kalau sini angin lesus gitu misalnya. Itu semua orang berteriak, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar gitu ya. Padahal tadinya nggak pernah bilang Akbar. Ya minta selamat, minta ini dan sebagainya. Begitu reda, ya, wis lali Allah Akbar mau ngapain disebut lali. Padahal Allah Akbar itu maksudnya Allah Maha Besar. Mengagungkan Allah, saat itulah kita menyebut Allah itu yang kita agungkan hanya Allah. Yang selama ini kita agung-agungkan mungkin harta benda kita, anak-anak kita, pekerjaan kita dan lain-lain. Itulah waktu kita Allah Akbar, yang kita agungkan, yang kita besarkan hanya Allah. Jadi ada kelanjutannya. Berkata Allah Akbar itu ada kelanjutannya, bukan berhenti di situ. Nah, tapi manusia memang ada yang seperti ini. Ya. Waktu sedih, waktu susah, ya. Waktu ada bahaya, punya masalah, ya, disebutkan, ya. Da'ana li jami waktu berbaring, au qa'idan waktu duduk, au qa'iman waktu berdiri. Maksudnya setiap waktu, ya, minta ada solusi tentang masalah dia ataupun bahaya yang menimpanya. Tapi setelah bahaya itu dihilangkan Allah, seakan-akan lupa kepada Allah. Nah ini perlu kita sadari, jangan sampai kita seperti dalam ayat ini. Ini namanya peringatan. Kita lanjut ke ayat 22 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulqi wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farhu biha ja'at harihum asifum
wa ja'ahumul mautu min kulli makanin wa dhannu annahum ukhita bihim ta'awullaha mukhlisina lahuddin lain anjay tanah ya min hadhil lafakunanna minas syakirin. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan ya. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan, berlayar di lautan, sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira karenanya. Datanglah angin badai dan apabila gelombang dari segenap penjuru menimpanya dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatannya kepadanya semata-mata. Ya, mereka berkata, sungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini juga manusia ya, dicontohkan, dianalogikan naik kapal ya di lautan. Kalau cuacanya baik, kemudian ombaknya itu landai, kemudian ya jalannya itu normal-normal saja, ya itu bergembira, mungkin sambil dangdutan apa kan, biasanya kan di ya, sana kan ada itu di kapal-kapal itu. Tapi begitu gelap, ada awan yang hitam, ada angin kencang, ya itu orang-orang juga minta berlindung kepada Allah dengan ikhlas. Waktu berdoa mintanya itu ya ikhlas betul ya. Maka ya, yang demikian itu kalau Allah nanti sudah menghilangkan sesuatu yang berbahaya itu harus selalu bersyukur, jangan sampai lupa. Kalau terjadi kelupaan yang akhirnya nanti kan peringatan Allah biasanya 1 kali, 2 kali, paling banyak 3 kali Pak. Tapi kalau sampai 3 kali tidak memperhatikan peringatan, biasanya ya sanksinya itu sudah mengena kepada mereka itu. Nah, ini 2 ayat masih ada korelasi ya. Maka ayat 2-3-nya ya, di sini sebutkan, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sungguhnya bencana kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri. Hasil kezalimanmu itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kembalimu, lalu kami kabarkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Ini yang di ayat 23 ya. Tapi setelah diselamatkan ya, dia menggelapkan dirinya sendiri. Jadi dolim itu dari dolama yatlimu dulman, itu gelap. Jadi dirinya menggelapkan jiwanya. Akhirnya yang terjadi ya, dia kufur atau istilahnya ingkar atau tertutup mata hatinya, mata kolbunya. Jadi orang kalau sudah tertutup mata hatinya, tertutup mata batinnya, tertutup mata jiwanya, ya sudah tidak ingat Allah. Itu namanya lalai. Ini saya punya contoh bencana, tapi bisa diputar enggak? Ya, maaf nggak bisa ya, karena laptopnya beda. Ini laptop waktu bikinnya bukan di laptop ini, jadi aplikasinya beda. Kita lanjut ayat saja. Surat Al-Ankabut ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faida raqibu fil fulki ta'awullaha
muhlisina lahudin falama najahum ilal barri idahum yusrikun. Maka apabila mereka naik kapal, mereka mendoa kepada Allah dengan memurnikan keadaan kepadanya, ketaatan kepadanya, ya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau penjenengan naik, ya, naik kendaraan baik di darat maupun pesawat di angkasa maupun di laut, itu sebetulnya, ya, di samping kenikmatan kesenangan, yang namanya maut itu mengintai, ya. Misalnya kalau baru saja ini kan pesawat latih jatuh di Serpong, Tangerang, ya, itu ternyata pesawat perurangan. Jadi kalau ditelusuri itu Indonesia seperti itu, ya. Kejadian kalau menurut Al-Quran itu ada sebab akibat. Kalau baru kejadian mungkin baru ditelusuri. Seperti misalnya di Subang kemarin, bis itu ternyata bis dari Wonogiri yang harusnya Desember itu sudah kir. Karena sudah dimodifikasi di sana enggak kir. Akhirnya kan yang jadi korban kan yang tidak tahu apa-apa. Anak-anak yang perpisahan misalnya. Nah, termasuk mungkin sesuatu, ya, kendaraan ataupun pesawat ataupun yang lain itu memang perlu pemeliharaan, itu penting. Seperti kalau Bapak Ibu punya kendaraan pribadi, baik itu motor atau mobil, itu kan perlu perawatan. Kalau kurang perawatan kan nanti suatu saat juga membahayakan dirinya. Nah, apalagi yang baru saja ini termasuk helikopter di Iran, presidennya dan berapa menteri atau apa itu juga korban. Nah, ini memang, ya, namanya orang naik, ya, naik apalagi pesawat itu. Kalau Bapak Ibu yang naik pesawat itu di atas itu, ya, karena kita tidak tahu. Kalau tahu mungkin, ya, contoh gini Pak, kemarin beneran dengar, ya, pilot tertidur 28 menit, gitu, itu tuh berapa bulan lalu. Misalnya penjenengan naik di situ ngerti nek pilotnya turu, mesti yakin entek. Pengumuman ini pilotnya tidur, misalnya, terus nonton napa? Loh, iki harusnya panah iki rono kok rono. Kira-kira pripun iki? Mesti kan ning gandeng tidak tahu sama sekali sisan, ya wis ora masalah, kayak gitu. Karena tidak tahu. Seperti anak kecil itu kan ada kabel listrik nggak tahu, cekel wae kesetrum gitu, nggak tahu, tapi nek sing tahu gitu, ya itulah. Jadi manusia memang, ya, seperti itu, ya. Maka kita harus selalu berdoa, ya, dalam perjalanan baik itu darat, laut dan udara, ya, gitu. Biasanya kalau pesawat kan itu Pak, sudah ada apa, awan yang tebal itu kan, ya, juga gluduk gitu kan, harus kita memang, ya. Tapi kalau kita yang enggak awam, ya, ada hubungan gitu, ya, paling pakai sabuk, terus enggak usah apa, ke toilet dan lain sebagainya. Biasanya kalau mau ada awan yang buruk nanti gerunjal itu kan diumumkan, ya. Ya, kita jangan ke toilet dulu, kita harus tenang di tempat duduk pakai sabuk, gitu. Nah, itu hanya contoh-contoh kecil sebetulnya yang dimana saja itu sebetulnya Allah yang menyelamatkan. Jadi kita punya kekuatan apapun itu memang kekuatan dari Allah. Surat Rum ayat 33. Ya. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakannya kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian dari mereka mempersekutukan Tuhannya. Jadi memang kalau manusia itu diuji dengan rahmat, dengan kesenangan, itu banyak yang lupa, ya. Diuji jadi menteri misalnya,
itu malah lebih berat Pak. Ya. Contohnya nek menteri sing korupsine ya ora umum. Ya toh. Dandan-dandan omah nggo ulang tahun bojone pokoke njaluk anak buah. Dia ya ora konangan. Ya. Dan itu mungkin kalau saya melihat itu ya bisa gunung es. Sebenarnya banyak juga di Arsbian. Ya. Luar biasa itu kalau ini. Ya. Jadi ya manusia itu seperti itu. Jadi kita jangan Jangan terlena oleh penampilan atau jabatan. Maka kalau ya guru saya itu mengatakan gelar misalnya nuwun sewu ini yang punya gelar ya, profesor, dokter dan sebagainya. Itu kalau gelar itu kan dia mengajar di kampus. Harusnya gelarnya itu ya waktu di kampus. Kalau pulang ke rumah ya amor Pak RT rapat RT iki yo gelare rati yo kan itu apalagi malah gelare go nang masjid dan sebagainya itu. Ya nuwun sewu ini tidak. Itu ada benarnya juga supaya kita itu tidak merasa bangga dengan topeng ataupun selimut itu. Misalnya seperti itu ya. Ya. Itu memang keikhlasan termasuk hubungannya dengan kemelekatan itu bukan hanya harta benda, termasuk hal yang lain, sehingga kita itu melepas itu. Jadi bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Itu penak ya. Itu maka agama kita ini sebenarnya kita belajar untuk taklim ini adalah untuk mengerti diri sendiri sehingga kita merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Hanya ada kekuatan dari Allah kan begitu. Kita lanjut masih surat Al-Ankabut. Dan apabila manusia itu ditimpa kemadaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepadanya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmatnya kepadanya, lupalah dia akan kemadaratan yang pernah ada itu. Dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu, dan dia mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah dengan kekafiran itu sementara waktu, sungguhnya kamu termasuk penghuni nar. Nah, jadi sama saja ini korelasi redaksinya aja agak berbeda. Yang intinya memang sifat negatif manusia itu lupa daratan. Maka kita yang belajar ya harus tahu peringatan dari Allah Ta'ala untuk manusia sebagai kebaikan untuk manusia itu sendiri ya. Jadi kalau masih diingatkan itu sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. Lanjut surat Al-An'am ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktah fa idahum mublisun. Mereka ya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi kalau melupakan peringatan, Pak, misalnya orang korupsi ya, diperingatkan oleh Allah dalam dirinya itu ada sebetulnya, tapi ya mereka itu nekat, akhirnya dibukakan pintu-pintu kesenangan. Ya wis lah di istihzab istilahnya. Wes korupsi iki anu iki wis akarmu. Nah, begitu wayahe urung kembali urung tobat ya, Allah memberikan sanksi dengan tiba-tiba. Lagi di luar negeri konangan, KPK, wes toh, mulih pora, misalnya seperti itu. Ya. Akhirnya yang terjadi seperti itu. Dan ini juga termasuk kita yang di bawah ini, kalau ada peringatan-peringatan harus segera, jangan sampai terlambat. Ya. Tapi kalau nekat misalnya
diberi kepuasan oleh Allah, ya Allah memberikan kepuasan dulu, sehingga setelah dia puas, ya itu kan sini ayatnya kan akhadnahum baktah, jadi diambil apa dengan mendadak, itu memang peringatan. Masih surat Al-An'am ayat 65 di sini ya. Terjemahnya, katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dengan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Nah, ini juga bencana alam juga sosial, Pak. Walaupun sebenarnya kalau saya mengatakan bencana alam itu memang alam memproteksi diri. Jadi kalau bumi ada banjir, ada apa? Tanah longsor, ada banjir, bandang dan sebagainya, itu memang bumi memperbaiki dirinya sendiri atau memproteksi diri supaya ada keseimbangan. Jadi ya, orang yang sudah melupakan dirinya sendiri dengan peringatan-peringatan itu, ya, maka yang namanya sanksi dari Allah itu dari atas, ya, mungkin dari atas itu bisa angin puting beliung atau hujan meteor, dari bawah itu bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa gempa, ya. Juga yang perlu diingat di sini adalah dari golongan-golongan yang ganas, Pak. Ya. Jadi bergolong-golongan tapi orangnya itu radikal, ya, menjustifikasi, menghakimi, menteror. Nah, ini perlu juga, ini termasuk bencana. Nah, kita tidak boleh kalau kita ingin masuk ke suatu komunitas itu jangan milih yang orangnya ganas-ganas. Ini nanti akan termasuk yang ini termasuk bencana nanti akhirnya. Padahal agama Islam itu kan rahmatan lil alamin, ya, penebar rahmat, penebar kasih sayang untuk semesta ini. Tapi kalau sudah teriak-teriak walaupun dia mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah, itu sudah sebenarnya tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita lanjut, ya. Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bihi anjaynal ladzina yanhauna 'anis syu'i wa akhadna alladzina dzalamu bi adzabin ba'isim bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Jadi yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ini janji Allah. Jadi yang diselamatkan itu alladzina yanhauna 'anil su', yang mencegah keburukan. Jadi kalau ada keburukan memang tugas kita juga harus mencegah supaya kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Sekarang surah 16, surah An-Nahl, ya, ayat 26. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap rumah jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari, ya. Jadi memang bisa saja sanksi Allah itu karena kedzalimannya, waktu tidur terjadi bencana seperti itu. Ini contoh tapi videonya tidak bisa, ya. Orang soleh diselamatkan, ya. Ini agak kita cepat dikit. Surah 8, surah An-Nahl ayat 33, ya. Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun atau istighfar. Jadi yastaghfirun itu orang yang beristighfar, maka kita istighfar. Seperti kemarin tema akan saya sebutkan surat Ali Imran ayat 17 itu istighfar waktu sahur. Kemudian istighfarnya itu punya alamat yang jelas. Kita sebutkan kesalahan kita, dosa kita pada Allah. Saya minta mohon ampun ini ya Allah, kan begitu ya. Jadi bukan hanya istighfar secara umum, harus kita sebutkan kita punya salah apa sehingga kita dalam diri itu tahu. Sekarang surat 11 ya. Surat Hud ayat 117 ya. Wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedang penduduknya muslihun atau orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi saya memang muslih Pak, soleh. Soleh itu kan takwa dan iman. Ini korelasi kepada surat 7 ya, ayat 96 itu walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna itu ya, dan seterusnya itu. Jadi kalau penduduk negeri itu iman dan bertakwa akan dibukakan barokah dari langit dan dari bawah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal ayat yang saya sampaikan tadi ya, itu memang mengandung banyak pengertian ya. Bencana alam itu bumi memproteksi diri ya. Maka kita harus menyadari bahwa peringatan itu sebenarnya dari dalam, Pak. Dari dalam diri kita masing-masing ya, itu ada peringatan. Ya, ibaratnya kita itu punya kesadaran ya. Jangan sampai disandera ya. Kalau penjenengan lihat cerita Ramayana ya, itu kan Sinta ya diambil sama Dasamuka atau Rahwana. Nah, Sinta ini ibaratnya kesadaran kita, Rahwana ini ibaratnya adalah hawa nafsu atau pikiran buruk kita. Maka kalau sudah terjadi itu harus ada yang namanya pengaman atau penolong. Penolongnya siapa? Yang bisa mengembalikan Sinta tadi adalah Hanuman. Maka Dasamuka dibunuh gunung kan begitu kan? Nah, gunung itu lambang kesadaran, lambang keinsafan yang tinggi. Nah, maka disitulah dalam dinamika peristiwa yang terjadi di seluruh semesta ini, memang kita harus fokus ya saat ini di sini sekarang supaya kita memperhatikan peringatan dari Allah itu. Jadi kita juga sekali lagi peringatan dari dalam. Saya analogikan begini Pak, kalau mobil ya, mobil itu kalau normal berjalan di jalan itu tidak ada suara Pak. Dalam arti orang naik glodok-glodok, gluduk ataupun tank gedobrak ya. Sebab ada mobil itu kacanya bergetar, bersuara, pintunya bersuara, dan lainnya semua bersuara. Yang tidak bersuara hanya klaksonnya. Klaksonnya dipijet tidak bersuara, tapi kalau jalan anu semua. Nah ini saya analogikan kepada tubuh kita. Kalau penjenengan sehat, penjenengan bernafas, itu tidak ada bunyi toh ya? Tidak ada bunyi. Tapi kalau pilek, watok, mengi itu ada bunyi. Itu anugerah. Jantung juga begitu. Kalau jantung normal, baik, sehat, itu tidak ada suara. Tapi kalau jenengan marah-marah atau jenengan depresi kan mesti deg-deg gitu. Juga perut juga gitu Pak. Kalau tidak normal sehat itu tidak ada suara. Ranek suara nih, telinga kita tidak dengar. Tapi begitu ada alarm, rucuk atau kruk gitu, mungkin ini jaluk perhatian kita. Nah, jadi tubuh kita itu pun punya peringatan bagi yang memahami ataupun istilahnya memperhatikan. Tapi kadang kan orang sudah tidak memperhatikan pada peringatan dari dirinya. Sudah gitu cekot-cekot itu kolesterol tinggi, mangannya masih ngawur misalnya. Atau sudah hal-hal yang lain tidak diperhatikan, akhirnya yang terjadi juga
baik pada dirinya. Maka mari kita perhatikan peringatan Tuhan, yang khususnya kita juga memperhatikan peringatan yang dari dalam diri kita, sehingga kalau dari dalam ini sensitif, ya kita melangkah itu selalu eling lan waspada. Jadi kuncinya memang eling lan waspada dalam bahasa Jawa itu. Oleh karena itu mari kita diri kita ini kita peringatkan diri sendiri dan selalu memperhatikan diri sendiri, baik itu yang berhubungan dengan makanan jiwa, makanan jasmani, dan juga makanan pikiran. Termasuk kita melihat informasi-informasi, jangan sampai informasi yang mengotori jiwa kita, informasi itu yang bisa menjadi virus spiritual kita. Sehingga kecuali kalau memang sudah kuat, kalau belum ya kita memang harus perlu meneliti apa yang masuk ke dalam mata kita, telinga kita, dan pikiran kita, sehingga kita selalu bisa menghadirkan Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita. Kita menghadap ke barat, ke timur, semuanya adalah ada wajah Allah. Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan Allah, yang terjadi adalah kegalauan. Tapi kalau sudah kita bersama Allah, ada kesejukan, kedamaian, keindahan, ya, suasana apapun menjadi indah dan sejuk. Itulah yang dinamakan kita sudah tentram. Untuk malam ini sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan atau komentar bisa setelah kita tutup, ya. Nanti mungkin ada pengumuman dari panitia kurban dan lain sebagainya. Yahdillahu linurihi mayasa. Allah bercahayanya berupa semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasru minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.